Shalom adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita loh. Nah, tapi ada rulesnya nih. Yang no. Yang pertama, kalian gak boleh bermain mainan, apalagi lari-larian. Nih, satu lagi nih yang paling penting juga. Gak boleh tidur sama makan dan minum. Tapi yang yes. Pertama, kalian harus siapin Alkitab kalian. Undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kalian. Dan yang terakhir, duduk yang manis untuk ikutin ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom Kak, udah siap berangkat? Udah dong. Tuh, kereta kita udah dateng. Hasil swab testnya udah disiapin Kak? Udah juga. Nih. Ini hasil swab aku. Puji Tuhan aku sehat.
Kamu punya? Hasil aku juga sehat nih. Cuma kenapa ya kita mau pergi-pergi naik kereta sekarang repot amat. Harus ada surat keterangan negatif virus COVID-19. Ya iyalah, kan kondisi pandemi seperti ini kita harus lebih berjaga-jaga. Kan kita punya iman, pasti sehat lah. Eits, firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu sia-sia loh. Tapi kan Udah, yuk kita berangkat. Kereta kita menuju sekolah minggu udah nyampe. Sebelumnya, yuk kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Tuhan yang pimpin ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Roh Kudus kami undang untuk hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk gerakin dulu badannya yuk. Gerak-gerakin. Siap-siap ya. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, muter semuanya. Singing absolutely everywhere I go. I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh,
siapin yuk, begini yuk, di depan semuanya. Coba setir begini, goyangin badannya. Bisa? Bisa. Teman-teman udah bisa? Bisa. Bisa ya? Jangan sampai salah ya gerakannya ya. Ayo. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking, keep on reaching. Follow, 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 follow Jesus Christ. Lagi tangannya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking, keep on reaching. Follow, 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 follow Jesus Christ. I fix it. I'm fixing my eyes on you. I fix it. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Putar yuk. Only you. I fix it. I'm fixing my eyes on you. I fix it. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Oh, putar lagi. I want turn left. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking. Keep on apa? Keep on reaching. Follow, 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 follow. Sekarang lebih cepat ya adik-adik ya kita. Siapin lagi tangannya. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking. Keep on reaching. Follow, 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 follow Jesus. I fix it. I'm fixing my eyes on you. I fix it. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Bentar ya. Only you. I fix it. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I fix it. I'm fixing my eyes on you. Only you. I want turn left. I want turn left and I want. Ada yang salah nggak? Will not stray from the path that's right, but I keep on seeking. Keep on reaching. Follow, 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 follow Jesus Christ. Lagi I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes. Fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Putar. Only you. I'm fixing. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I want turn left. I want turn left and I want turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking. Keep on apa? Keep on reaching. Follow, 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 follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Follow, follow, follow Jesus Christ. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kalau di hidup adik-adik sama teman-teman nih, Yesus itu nomor 1 apa nomor 1 dong? Oh iya pastinya dong ya, nomor 1 kan ya adik-adik ya? 1. Bener. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Goyangin badannya. Ambil tepuk tangannya. Jesus
Adik-adik percaya ada kebangkitan yang besar? Kalau percaya sama-sama katakan yeay. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyiin lagu ini. Kita gerakin yuk kakinya. Tepuk tangannya. Sama-sama katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, bermimpi dan penglihatan. Katakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit. Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru pada siapa? Kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangannya lagi. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Tangannya sama-sama diangkat yuk. Kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru pada siapa? Pasti apa? Amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sambil tepuk tangannya di atas yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan lagi, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru pada siapa? Pada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lagi yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Berkati mereka agar bisa memimpin Indonesia dengan baik. Tuhan, berkati COVID-19 saat ini agar cepat selesai dan agar kita bisa menjalankan hidup dengan normal lagi. Tuhan, berkati juga keluarga-keluarga di seluruh dunia. Berkati mereka agar diberikan kesehatan selalu dan tidak terkena segala penyakit yang ada. Tuhan, berkati juga guru-guru dan anak-anak yang sedang belajar online saat ini. Tuhan, berkati guru-guru agar bisa mengajar anak-anak
dengan baik dan berkati juga anak-anak agar bisa mengikuti kelas online dengan sangat baik dan berkati mereka juga kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk sekarang kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, semuanya tutup matanya lagi. Kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, kita nyanyikan ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di hati-Mu. Kita di pikirannya Tuhan adik-adik, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku
pernah sendiri aku Amin Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu,
Shalom adik-adik. Wah, udah siap dengerin cerita? Oke, sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Vendra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita dan adik-adik dengarkan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Ada yang main-main lagi. Oke? Adik-adik sudah siap? Bagus. Yuk kita mulai. Setelah bertahun-tahun dalam perbudakan, kesulitan, dan pengembaraan, akhirnya tiba saatnya bagi Israel untuk mengambil alih tanah perjanjian Kanaan. Tuhan membangkitkan Yosua untuk memimpin upaya tersebut. Dia berkata kepada Yosua, "Jagalah hati dan pikiranmu padaku, dan kamu akan berhasil dan mewarisi negeri ini." Yosua mengambil kekuatan dalam firman Tuhan dan bersiap untuk berperang melawan musuh. Salah satu kendala pertamanya adalah kota Yeriko yang termasuk orang-orang yang menakutkan. Yosua mengirim 2 orang dalam misi rahasia untuk memata-matai mereka. Dalam perjalanan mereka melalui kota, mata-mata tersebut bertemu dengan Rahab dan meminta dia untuk menginap. Rahab segera mengetahui bahwa orang-orang itu berasal dari Israel dan cerita muncul dari benaknya tentang hal-hal kuat yang dilakukan Tuhan untuk menjaga mereka sebagai suatu bangsa. Dia takut akan Israel dan dia takut akan Tuhan mereka. Dia memohon kepada mata-mata itu, "Jika kamu menyelamatkan nyawaku dan nyawa keluargaku, aku akan menyembunyikanmu dan melindungimu." Ketika Rahab mendengar tentara raja datang untuk mata-mata, dia bergegas membawa mereka ke atap rumahnya. Mata-mata itu berbaring diam di bawah batang rami, mendengarkan teriakan tentara saat mereka mendekat. Para prajurit menginterogasi Rahab, menuntut dia, "Di mana kedua mata-mata itu?" Meskipun sangat takut, dia dengan tenang menjawab, "Orang-orang itu memang datang kepada saya, tetapi tepat sebelum Anda menutup gerbang, mereka meninggalkan kota dan saya tidak tahu kemana-mana mereka pergi." Buru-buru, tentara-tentara itu langsung berlari. "Ayo kejar mereka sebelum mereka pergi." Mereka percaya kepada perkataan Rahab. Karena Rahab, mata-mata itu terbebas dari tangan musuh mereka. Mereka berterima kasih kepadanya atas tindakannya yang berani dan bersumpah untuk menepati janji mereka bahwa mereka akan menyelamatkan nyawa Rahab dan keluarganya. Ketika tentara kembali untuk menghancurkan Yeriko, dalam rasa bersyukur, Rahab melemparkan tali dari jendela, tali merah, dan membiarkan mata-mata turun dan selamat untuk melarikan diri ke bukit. Saat mereka menuruni tali, mata-mata merintahkan Rahab, "Ketika kami kembali untuk mengambil tanah, ikat tali merah sama ini di jendela Anda dan kumpulkan seluruh keluarga ke dalam rumah Anda ya. Dan semua akan selamat dari bahaya." Dengan lengkap percaya pada kata-kata mereka, dia menjawab, "Saya akan melakukan persis seperti yang Anda katakan." Ketika mata-mata itu kembali ke perkemahan, mereka memberitahu Yosua semua yang mereka lihat dan dengar.
dan bagaimana seluruh tanah Kanaan diliputi ketakutan karena Israel. Mereka memberitahu dia tentang keberanian besar Rahab, bagaimana dia telah mengubah kesetiaannya dari negaranya sendiri dan dewa-dewa palsu dan menuju belas kasihan Allah Israel dan menjadi kesetiaan kepada bangsa-bangsanya. Jadi dengan percaya diri, Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, di mana dia dengan hati-hati mengikuti rencana pertempuran Tuhan dan tembok-tembok runtuh. Yosua dan anak buahnya menyerbu kota dan menghancurkan setiap jiwa yang hidup di dalamnya, kecuali Rahab dan keluarganya, karena dia percaya Tuhan dan melakukan persis apa yang diperintahkan kepadanya bagi Rahab. Itu adalah awal dari hubungan baru dengan Tuhan dan umatnya. Selama bertahun-tahun yang akan datang, dia akan diakui sebagai pahlawan iman yang hebat. Dia juga menjadi leluhur seluruh Raja Daud yang agung dan bagian dari garis keluarga penguasa terbesar, Raja segala raja, Yesus Sang Mesias. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar dari Rahab, di mana dia beriman dan iman itu harus disertai dengan ketaatan. Adik-adik ingat kan, Rahab dipakai Tuhan untuk membebaskan 2 orang pengintai ini. Dan Rahab melakukan apa yang dikatakan oleh kedua pengintai ini. Rahab itu takut akan Tuhannya Yosua, Tuhannya bangsa Israel, yaitu Tuhan kita. Nah, karena imannya itulah maka dia selamat. Jadi adik-adik, kita belajar bahwa iman kita harus dengan perbuatan juga. Seperti contohnya nih adik-adik, pada saat kalian sekolah ya, kalian kan ulangan nih. Nah bukan berarti kalian doa aja, udahlah doa aja lah. Aku percaya, aku bisa ngerjain tugasnya. Kan aku punya Tuhan. Bukan begitu. Tapi begini adik-adik, selain kita berdoa, kita juga belajar. Dengan begitu kita bisa. Selanjutnya, kalau kita sakit nih, kita juga berdoa. Kita juga melakukan bagian kita. Ya kalau misalnya memang harus minum obat, ya minum obat. Dan kita juga harus menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Atau kalau memang perlu ke dokter, ya pergi ke dokter. Begitu adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitab adik-adik. Yuk kita buka dari Yakobus 2 ayat 17. Sudah buka Alkitabnya? Oke, kakak tunggu. Sudah? Oke, yuk kita baca. 1, 2, 3. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Oke adik-adik, jadi cukup sekian ya. Ingat ya, iman disertai dengan perbuatan. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Tapi sebelumnya kita doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Rahab. Dan biarlah Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang beriman, percaya akan Tuhan, dan juga kami melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memimpin kami menjadi anak-anak yang berintegritas. Terima kasih Tuhan,
penyertaan-Mu, kasih-Mu ada dalam setiap kami. Dan kami mau menjadi pelaku akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuh, bener kan aku bilang tadi? Iman tanpa perbuatan itu sia-sia, Kak. Iya bener. Seperti cerita firman Tuhan tadi ya. Seperti Ibu Rahab. Ibu Rahab beriman dan dia melakukan tindakan iman. Makanya diselamatkan. Betul Kak, mulai hari ini kita mau sama-sama belajar beriman dan bertindak sesuai iman kita. Iya, Kak. Adik-adik juga mau kan? Kita terus belajar bersama-sama ya. See you next week adik-adik. Tetap rajin beribadah ya. God bless you. Adik-adik, kalau kalian mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Kalian bisa minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa melalui Anak Kandung Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you.